Shalom Bapak Ibu Saudara, saya hendak bicara tentang kremasi. Sebab tadi saya menonton satu video dari seorang hamba Tuhan yang sudah sangat populer di Indonesia bahkan juga di dunia, mengatakan bahwa kremasi itu sebagai sesuatu yang aneh-aneh gitu. Jadi kepada orang-orang yang mau menitip pesan untuk dikremasi itu jangan aneh-aneh gitu. Sebab menurutnya penguburan dengan secara umum dilakukan yakni ditanam, itu bentuk penghargaan kepada pribadi yang meninggal. Begini Bapak Ibu Saudara, memang pada dasarnya semua kita sepakat bahwa kremasi itu tidak ada aturannya di dalam Alkitab dan itu tidak dinyatakan salah ya. Sebab kita meninggal itu baik dikremasi ataupun dikuburkan secara umumnya itu tidak esensi. Yang esensi adalah bahwa kita semua akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan yang baru. 1 Korintus 15 ya, saya bacakan ada 3 ayat lah ya saja ya, tentang kebangkitan tubuh. 1 Korintus 15 ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Lalu ayat 38. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ayat 40. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru, bukan tubuh kita yang lama ini, tubuh duniawi kita ini enggak. Kita semua akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Apa yang juga disampaikan pada saat penciptaan, di mana kejatuhan manusia ke dalam dosa, di situ juga Tuhan katakan bahwa engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu, Kejadian 3:19. Itu adalah pernyataan penegasan bahwa kita ini fana. Jadi oleh kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang kita terima adalah kefanaan ya. Tidak ada yang kekal, tubuh kita ini juga akan berakhir pada suatu ketika, akan kembali menjadi debu. Karena dosa maka kita mengalami kematian, kita mengalami penderitaan, tidak ada kekekalan akibat dosa. Jadi menjadi debu itu adalah pernyataan kefanaan, bukan bahwa yang dikubur dengan secara umum ditanam lalu tubuh dagingnya menjadi debu itu yang masuk surga, enggak gitu. Sebab Tuhan juga mengizinkan manusia tidak saja dia mati secara normal, ada yang meninggal dengan melalui musibah di laut, kapal karam tenggelam, melalui musibah di udara, tubuhnya hancur bersama dengan puing-puing pesawat. Ada yang meninggal dengan ikut terbakar bersama dengan rumah yang terbakar atau benda-benda yang terbakar. Mau kita meninggal dengan musibah seperti itu ataupun secara normal, tubuh kita masih utuh lalu ditanam ataupun juga dikremasi, kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Jadi tidak salah untuk melakukan kremasi bagi orang yang mau melakukan itu. Karena tidak ada pernyataan Alkitab yang menegaskan bahwa itu tidak boleh. Jadi kalau Alkitab sendiri tidak menyatakan itu salah, janganlah kita membuat statement yang membebani jemaat seolah-olah apa yang mereka lakukan itu menjadi salah gitu. Dan itu bukan perbuatan aneh-aneh, kremasi itu bukan aneh-aneh. Mungkin aneh bagi beliau tapi tidak aneh bagi orang lain. Dan pendapat bahwa itu bentuk yang agak kurang menghargai dibanding dengan menguburkan secara ditanam, itu kan perspektif.
Tidak berarti bahwa mereka yang memilih untuk dikremasi bahwa itu tidak menghargai. Dari mana ukurannya menghargai itu loh? Dan cara mengubur itu sebenarnya bukan ukuran untuk menilai bahwa kita menghargai orang itu. Karena bukan pada seperti apa mereka menguburnya, tetapi seperti apa mereka memperlakukan beliau pada masa hidupnya, itulah menghargai. Banyak orang yang mengadakan pemakaman besar-besaran, membuat kubur yang luar biasa mewahnya untuk seseorang yang dicintainya, tetapi pada masa hidupnya justru orang itu tidak mendapat kasih sebesar itu. Meninggalnya aja dilakukan dengan luar biasa, sementara hidupnya mungkin saja ia menangis karena tidak mendapat kasih yang sebesar itu. Yang kebanyakan orang justru mau menunjukkan itu pada saat kematian orang, bikin puisi dengan tangis-tangisan, membuat peti dengan harga yang mahal-mahal, membuat rumah terakhir dia, kubur dia, makam dia dengan mahalnya minta ampun. Sementara semasa ia hidup, seperti apa ia diperlakukan, disitulah dinilai. Bukan di saat seperti apa ketika ia dikuburkan, bahwa lalu kita menilai itu sebagai bentuk untuk menilai bahwa wah mereka menghargai ya. Seperti itulah. Tidak berarti bahwa ada satu keluarga yang memutuskan untuk mengremasi juga berdasarkan keinginan atau pesan daripada yang bersangkutan. Lalu dikatakan bahwa mereka tidak menghargai. Dari mana ukurannya bahwa mereka tidak menghargai? Janganlah bentuk pemakaman, bentuk makam, bentuk acara pemakaman menjadi ukuran untuk menilai bahwa disitulah dia menghargai. Hiduplah. Ketika dia hiduplah, seperti apa dia perlakukan orang tuanya, saudaranya, anaknya. Disitulah dinilai hal menghargai, bukan pada saat kematian dia. Dan pernyataan bahwa jangan aneh-aneh, aneh-anehnya dari mana? Janganlah begitu, gitu loh. Jangan menambahkan semacam beban baru lagi bagi jemaat. Akhirnya orang yang membaca pernyataan beliau tersebut atau menonton itu akan menilai orang yang dikremasi menjadi tidak baik. Padahal itu bukan hal yang ditetapkan sebagai baik atau tidak baik. Itu pilihan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mereka sendiri. Mereka punya hak untuk mempertimbangkan yang mana yang baik. Tapi tidak berarti kemudian kita menilai bahwa mereka tidak menghargai dengan cara mengremasi. Dan mengatakan itu aneh. Jangan aneh-aneh. Aneh-anehnya dari mana? Aneh bagi Bapak belum tentu aneh bagi orang lain gitu loh. Pernyataan seperti itu justru membuat ada pihak yang setuju dengan pendapat tersebut menganggap orang yang melakukan kremasi tidak menghargai keluarganya. Sama sekali tidak benar untuk menyatakan hal semudah itu. Sebab bentuk penghargaan orang berbeda-beda. Jadi yang mau saya tegaskan di sini bahwa kremasi itu tidak salah. Biarkan setiap pribadi keluarga memutuskan yang terbaik. Sebab kremasi tidak menyangkut hal neraka atau surga. Sebab dia dikremasi pun, dia ditanam pun, yang dibangkitkan adalah tubuh yang baru. Jangan menambah beban gitu loh. Akhirnya pandangan seperti itu yang sebenarnya kita tegaskan saja bahwa Alkitab tidak memuat keputusan bahwa hal itu benar atau salah. Biarlah setiap orang memutuskan yang terbaik, dan itulah bentuk penghargaan mereka kepada keluarganya. Jadi bukan bahwa yang melakukan kremasi tidak menghargai. Itu pendapat pribadi ya. Sebab kalau ditanyakan kepada mereka ya, sedihlah Pak. Semasa hidup mereka merawat orang tuanya, semasa hidup mereka mengasihi anaknya, lalu dianggap tidak menghargai hanya karena mereka melakukan kremasi. Enggak sesederhana itulah. Intinya kremasi tidak salah. Dengan bijaksana dikembalikanlah kepada setiap pribadi. Mana yang terbaik dalam pandangan mereka. Kita kembali kepada Alkitab saja. Tidak membuat pernyataan-pernyataan baru yang menggiring orang kepada pemikiran kremasi itu perbuatan aneh-aneh. Tidak aneh-aneh.
aneh bagi Bapak belum tentu aneh bagi orang lain. Demikian, Tuhan memberkati. Shalom.